wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Sundari. Sekarang kita akan belajar apa ya? Nah, sekarang kita akan belajar IPA, yaitu tentang tema 1, subtema 3, tentang kelainan tulang dan otot. Yuk, sebelum belajar kita melakukan rutinitas pagi seperti mandi, sarapan, dan sholat duha. Sebelum kita memasuki materi, kita berdoa dulu ya teman-teman. Tangan diangkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang rangka manusia. Rangka manusia itu tersusun atas 3 bagian ya teman-teman. Kemarin kita sudah belajar tentang rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Dan kita kemarin juga sudah belajar tentang bagian-bagiannya. Nah, silahkan disimak gambar berikut ini. Ada tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang selangka di sini, tulang lengan, tulang dada, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang jari, tulang belikat, tulang rusuk, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung, lutut, tulang betis, tulang kering. Ya, ini adalah bentuk rangka manusia. Nah, alhamdulillah ya, ukir-ukirannya sangat indah. Biasanya ukir-ukirannya kita jumpai di mana? Jumpai di Jepara. Oke, bapaknya sedang mengukir itu dengan menggunakan apa ya kira-kira? Oh iya, kekuatan tangan. Baiklah, kita akan membahas di sini. Tangan ini terdiri atas 2 ya teman-teman, yaitu tulang dan otot. Tulang tidak bisa digerakkan tanpa otot, maka dari itu tulang merupakan gerak pasif dan otot merupakan gerak aktif. Ya, yang kita pelajari kali ini adalah gangguan pada tulang manusia. Yuk, check it out, disimak teman-teman. Pernahkah kamu mengalami gangguan pada tulang? Gangguan pada tulang merupakan gangguan pada sistem gerak manusia berupa kelainan atau penyakit pada alat gerak. Macam-macam gangguan pada tulang manusia sebagai berikut. Yang pertama teman-teman, ini ada retak tulang atau fraktur ya teman-teman ya, itu kurang R, maaf. Retak tulang dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu fraktur sederhana, apabila tulang yang retak tidak sampai melukai otot. Yang kedua, grand stick, retak tak lengkap apabila tulang hanya retak dan sebagian tidak sampai memisah. Yang ketiga adalah fraktur tertutup, apabila menyebab otot terluka tetapi tidak keluar dari kulit. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, retak tulang. Yang berikutnya teman-teman, yang kedua adalah rakitis. Nah, di sini kita bisa lihat rakitis adalah penyakit tulang menjadi rapuh karena kekurangan vitamin D. Penderita gangguan ini memiliki tulang kaki berbentuk X atau O. Pasti teman-teman pernah melihat ya ya, contoh gambarnya seperti ini. Ini yang sempurna teman-teman. Yang ini berbentuk O, jadi kakinya melingkar. Jadi orang Jawa biasanya bilangnya bakah, kakinya bakah gitu. Yang ini berbentuk X, ini antara tumit menyatu. Ini namanya rakitis. Next, gangguan tulang yang ketiga adalah hidrosefalus.
Hidrosefalus adalah kelainan yang disebabkan oleh pengumpulan yang abnormal dari cairan spinal dan terjadi pelebaran rongga otak sehingga kepala membesar. Seperti ini ya teman-teman. Astagfirullah. Semoga adiknya diberi kesembuhan. Next, yang keempat adalah mikrosefalus. Ini kebalikan dari hidrosefalus. Kalau mikro kan artinya kecil ya teman-teman. Jadi artinya apa mikrosefalus? Mikrosefalus adalah kelainan yang disebabkan oleh terhambatnya pertumbuhan tulang tengkorak karena kekurangan zat kapur pada waktu bayi. Hal ini menyebabkan kepalanya menjadi kecil. Nah, kebalikan dari hidro seperti ini teman-teman. Pasti teman-teman pernah melihat ya, kepala adik bayi atau sudah besar itu mengecil. Nah, contohnya seperti ini. Astagfirullah ya teman-teman. Semoga yang diberi sakit segera disembuhkan. Kita lanjutkan. Untuk gangguan tulang berikutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah gangguan tulang karena reabsorpsi bahan tulang terhambat, berkurangnya kepadatan dan penurunan kekuatan tulang. Pasti teman-teman sering mendengar osteoporosis. Ini lagi siklus belajar, jangan diganggu konsentrasi ya. Nah, ini osteoporosis teman-teman. Ini yang sehat seperti ini susunannya, yang kurang sehat seperti ini ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Nah, gangguan berikutnya itu adalah gangguan pada tulang belakang teman-teman. Pasti teman-teman tahu ya gangguan tulang belakang. Contohnya adalah gangguan pada tulang terjadi karena kedudukan tulang belakang bergeser dari kedudukan normal. Kelainan pada tulang belakang adalah beberapa macam. Ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Ingat-ingat ya, gangguan pada tulang belakang ada 3. Nah, yang pertama kita perhatikan kifosis. Jika tulang punggung melengkung ke belakang sehingga penderita kelihatan bungkuk, melengkungnya ke belakang, jadi sangkuk ya. Teman-teman pernah melihat ya sangkuk, anak sangkuk, berarti dia mengalami kelainan gangguan tulang belakang yang dinamakan kifosis. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Itu dikarenakan mungkin terlalu banyak beban berat atau mungkin duduknya yang kurang pas ya. Seperti ini, membungkuk, aki gitu. Nek ngeleng-ngeleng aki itu kakek-kakek kalau sudah tua membungkuk gitu ya teman-teman, kifosis. Lanjutkan yang kedua, gangguan tulang belakang yang kedua yaitu skoliosis. Jika tulang belakang melengkung ke arah samping sehingga badan tampak melengkung ke kiri atau ke kanan. Jadinya badannya boten lurus, tidak lurus. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Maaf ya, ini bukan ini hanya ilustrasi, gambarnya seperti ini ya. Oke, next kita perhatikan gangguan pada tulang belakang yang ketiga yaitu lordosis. Jika tulang belakang melengkung ke depan yang menyebabkan kepala tertarik ke belakang ya. Berarti tulangnya itu melengkung ke depan. Dalam arti bahasa Jawanya itu ndegek teman-teman ya. Berarti ke belakang, badannya itu condongnya ke depan, kepalanya agak ketarik ke belakang. Nah, contohnya seperti ini ya teman. Ini sikap tegap. Siap gerak, tegap gerak ya gitu ya. Yang ini seperti ini ya teman-teman, jangan ditiru. Jadi kalau berdiri ya harus tegap ya, biar menjadi kebiasaan yang baik. Oke. Ini adalah gangguan pada tulang belakang. Diingat-ingat itu juga termasuk gangguan-gangguan atau kelainan pada tulang. Ini adalah normal atau lurus ya, posisi tubuh lurus atau tulang yang bagus. Kemudian ada lordosis ya. Lordosis, kemudian ada kifosis. Kifosis, kemudian ada skoliosis ya. Lanjutkan. Ini ada gangguan pada otot manusia. Otot merupakan komponen utama dalam sistem gerak. Sebagian besar gerak berasal dari aksi otot. Kelainan atau penyakit pada sistem otot akan berakibat pada mekanisme gerak. Berikut beberapa macam kelainan pada otot. Nah, otot itu juga ada kelainan teman-teman, makanya berhati-hati kalau mau melakukan aktivitas atau berolahraga dahulu. Biasanya kita melakukan pemanasan. Supaya apa teman-teman? Tidak terjadi cedera otot. Oke, yang pertama adalah atrofi, yaitu penurunan fungsi otot dalam berkontraksi sehingga ukuran otot menjadi menyusut. Nanti ada gambarnya teman-teman. Hipertrofi menyebabkan otot berkembang menjadi lebih besar dan kuat, itu menjadi otot.
ya, ototnya biasanya besar-besar seperti binaragawan seperti itu. Hernia abdominal, gangguan otot karena sobeknya dinding otot perut, akibatnya sebagian usus bergerak ke arah rongga perut. Kram atau kejam merupakan keadaan otot tidak mampu lagi berkontraksi. Kram terjadi karena kontraksi yang berlangsung secara terus-menerus. Jadinya ya ini kalau olahraga tidak pemanasan terlebih dahulu, makanya ototnya menjadi kram karena kaget ya, langsung dipakai olahraga langsung bergerak secara cepat, jadinya kramnya, ototnya kram. Oke, ada distrofi, merupakan penyakit otot yang bersifat kronis dan termasuk penyakit bawaan. Oke, gini. Oke, next, ini gambarnya teman-teman. Ini gambar nomor 1 yaitu atrofi tadi, ya. Ini yang normal seperti ini ototnya, yang ini yang tidak normal. Kemudian gambar berikutnya adalah ini hipertrofi. Pasti teman-teman pernah melihat ya yang seperti ini ya. Yang sebelah kanan ini membesarnya otot dilatih secara berlebihan, peningkatan volume organ atau jaringan. Ya, pengobatannya terapi akupuntur. Pencegahannya bagaimana teman-teman? Melatih otot sewajarnya, mengurangi aktivitas yang berlebih, yang berat ya. Yang ini tadi adalah hernia abdominal teman-teman ya. Ya, ini ada sobeknya dinding otot perut ya, akibatnya sebagian usus terletak ke arah rongga perut. Astagfirullahaladzim ya teman-teman ya. Semoga yang sakit segera disembuhkan dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena ingat, sehat itu adalah kekayaan yang utama teman-teman. Kemudian ada distrofi teman-teman. Nah, distrofi adalah sekelompok penyakit dengan lebih dari 30 penyakit genetik. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ototnya berbeda ya. Oke, next. Nah, cara yang ampuh menjaga kesehatan tulang. Pasti kita menjaga ya. Caranya itu mengkonsumsi berbagai sayuran. Yang nggak doyan sayuran ya silahkan diperbanyak makan sayurannya. Olahraga, kemudian vitamin D, kemudian penuhi kebutuhan protein, kebutuhan kalsium, kemudian minum minuman atau makan makanan yang herbal, teman, karena kaya akan antioksida. Herbal itu alami teman-teman, tidak banyak obat-obatan begitu ya. Oke, ternyata materinya selesai. Silahkan nanti ada tugas untuk membuat video. Silahkan dari sedikit materi ini teman-teman lihat, teman-teman simak, kemudian teman-teman hafalkan. Jadi nanti di video berikutnya, di tugas berikutnya adalah membuat video yaitu tentang dokter kecil teman-teman ya. Dokter kecilnya yaitu membuat percakapan atau dialog itu yang ditulis nanti juga dikirim. Kemudian videonya atau peraganya atau prakteknya itu teman-teman menjadi dokter kecil. Simulasi dokter kecil, teman-teman memeriksa orang yang sedang mempunyai penyakit yaitu kelainan tulang, terserah teman-teman, itu tulang belakang boleh atau mungkin dia osteoporosis atau apa, silahkan nanti ada videonya teman-teman, dan kemudian cara pencegahannya, kemudian cara pengobatannya bagaimana, silahkan dicantumkan di dalam videonya teman-teman ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, kita sudah diberi sehat, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ingat, sehat itu adalah kekayaan yang tidak terhingga ya. Kalau kita banyak harta tapi kita tidak sehat, dilarang makan ini itu, jadi teman-teman sudah kita sadari bahwa harta bukan kekayaan yang sebenarnya teman-teman. Kekayaan sebenarnya adalah diberi sehat dan diberi hidayah kepada yang diberi hidayah dari Allah supaya kita rajin beribadah kepada Allah, sholat ya, kemudian membaca Quran, kemudian berbuat baik, patuh kepada orang tua, dan banyak sekali hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita perhatikan di sini ada surat Yunus ayat 57. Boleh dibuka Al-Qur'annya teman-teman ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim.
Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Alhamdulillah teman-teman, sering dan rajin-rajinnya baca Quran, selamat menghafal. Semoga kita semua menjadi penghafal Quran sehingga kita mendapatkan tempat yang terbaik dan tempat yang terindah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ayo teman-teman, kita berdoa memohon kesehatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basuri. Teman-teman sudah menyaksikan video ini, semoga kita selalu diberi kesehatan, semangat dalam belajar walaupun daring, tetap kita semangat dan simak video-video Bu Sundari berikutnya ya. Terima kasih. Dari Bu Sundari sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf apabila Bu Sundari dalam memberikan video ini ada kesalahan.